Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagi kamu. Silakan duduk. Mari saudara-saudara, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita mau membuka diri kita mengaku segala dosa kita. Karena itu mari kita masuk dalam akta pengakuan dosa. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Kita angkat pujian suka-duka kita berdoa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, inilah berita anugerah dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudaraku, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kamu sekalian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 116 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku. Maka sungguh aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan sementara para dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan keduka. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang
Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Mazmur 116 ayat 1, Ku mengasihi Tuhan Allahku. Kita akan mendengarkan bahagian dari firman Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya, dan kita memohon kuasa Roh Kudus kepada Bapa di sorga lewat doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami rindu menikmati indahnya bersekutu di dalam nama-Mu, dan rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Baik kami yang ada di sini dan seluruh umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan di berbagai tempat yang memberi diri untuk menyatakan penyembahan kepada-Mu. Karena itu curahkanlah Roh-Mu atas kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bekerja untuk memampukan kami mengerti firman-Mu. Dan oleh firman-Mu kami diteguh kuatkan untuk terus melangkah melintasi kehidupan yang penuh dengan tantangan, bahkan mara dan bahaya. Sebab dengan firman-Mu kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada beserta dengan kami, dan kuasa Tuhan menyelamatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 hingga ayat yang ke-40. Kisah Rasul 2 ayat 36 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab yang kedua yang terambil dari pertama Petrus ayat yang pertama. Pertama Petrus ayat yang pertama ayat 13 sampai 25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang taat, yang tak bernoda dan tak bercela. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi kamu, karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Haleluya. Mendengarkan sabda Kristus dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 35. Firman Tuhan demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu
yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian sabda Kristus. Kurre sumangat Tuhan.
Selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu semua, walau di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk ada di bait Allah di sini. Tapi saya percaya, saya sungguh yakin bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah, menghadirkan baitnya di rumah tangga seluruh sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara, tema perenungan kita untuk minggu yang kedua setelah Paskah, hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, konteks jemaat saat surat Petrus ini dituliskan, yakni jemaat sedang ada di bawah penindasan dan penganiayaan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi dan kaki tangannya, yang menyebabkan umat Tuhan ada di dalam ketakutan. Mengapa saudara-saudara? Sebab setiap orang yang disebut pengikut jalan Tuhan atau pengikut Tuhan Yesus berusaha untuk disingkirkan, dan cara untuk menyingkirkan mereka adalah dengan menebar fitnah sebagai orang-orang durjana, dan kepada mereka dituduhkan segala yang jahat. Karena itulah saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terpisah dengan keluarganya karena mereka ditangkap, karena mereka dipenjarakan, cuma karena label yang melekat pada diri mereka sebagai orang Kristen. Bahkan saudara-saudara, tidak sedikit daripada anak-anak Tuhan yang ditangkap harus menjalani hukuman, yakni menjadi martir. Tetapi minggu kemarin telah kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah bahwa setiap tetes darah para martir adalah persemaian yang subur bagi tumbuhnya Injil. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, walau pada satu sisi begitu banyak umat Tuhan yang tetap tegar menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, tetapi tidak juga bisa kita pungkiri bahwa karena tekanan yang begitu berat, maka tidak sedikit pula anak-anak Tuhan yang tergoncang imannya. Kasih persaudaraan yang terbina selama ini mulai pupus karena perasaan takut, karena perasaan khawatir diketahui sebagai orang Kristen, maka mereka saling menunjuk. Dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan yang luar biasa seperti itu, saudara-saudara, memang ada kecenderungan bagi kita untuk mencari jalan aman, lalu menunjuk orang lain atau menuduh orang lain sebagai Kristen. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti itulah Petrus sebagai hamba Tuhan dalam suratnya meneguhkan kepercayaan para pembacanya agar mereka tetap kuat dan teguh dan tidak mudah tergoncang karena penindasan, karena tekanan, karena penganiayaan. Petrus mengajak anak-anak Tuhan agar mereka tetap tabah menghadapi segala jenis penghambatan dalam kebersamaan sebagai saudara bersaudara. Petrus meminta agar anak-anak Tuhan memiliki cara hidup yang baik,
yang saleh, yang penuh dengan kelemah lembutan, sehingga ketika mereka difitnah sebagai orang-orang durjana, maka semua orang dapat melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan dia. Itu dicatat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian juga saudara-saudara, dengan hubungan di antara mereka sebagai umat Tuhan, mereka harus saling memperhatikan, mereka harus saling meneguhkan, mereka harus saling menghiburkan, mereka harus saling mengasihi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, bukan karena terpaksa. Untuk itulah saudara-saudara, satu hal yang mau dikatakan oleh Petrus kepada semua umat Tuhan, bahwa mereka itu pendatang. Pendatang yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Siapa lagi yang akan memperhatikan mereka selain mereka sendiri? Mereka adalah kelompok kecil. Mereka adalah kaum minoritas. Siapa yang peduli kepada mereka? Dan karena itu kasih persaudaraan harus dipupuk sedemikian rupa, sehingga sekalipun mereka hanya kelompok kecil, jikalau mereka saling meneguhkan dan menguatkan satu dengan yang lain, maka mereka akan dimampukan untuk menghadapi secara bersama-sama tantangan dan kesulitan ini. Berikut bacaan kita saudara-saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Mengandung 3 imbauan moral buat anak-anak Tuhan. Pada zaman surat ini dituliskan dan juga buat kita di zaman sekarang ini. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16 mengandung nasihat untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Perkataan kudus saudara-saudara berasal dari akar kata bahasa Ibrani yakni kados. Apa artinya kados? Kados artinya ditersendirikan, spesial, lain daripada yang lain, atau diistimewakan. Jadi orang-orang Kristen harus lain daripada yang lain. Mereka harus spesial. Mereka harus menjadi pribadi yang sangat istimewa. Nah, perkataan ini saudara-saudara mengandung arti suci bersih, agar ketersendirian mereka, keistimewaan mereka itu nampak di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Kata kudus mengarah kepada sesuatu yang lain daripada yang lain. Artinya umat Tuhan harus tetap bersih, harus tetap suci, harus tetap anggun, harus tetap lemah lembut, harus tetap penuh kasih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang hambar kasih sayang, yang kehilangan empati, yang tidak mau peduli terhadap orang lain. Ini hal yang pertama yang harus ditunjukkan oleh para umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh wilayah, baik itu di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, termasuk kepada kita yang ada sekarang ini. Untuk itu saudara-saudara, kekudusan berkaitan erat dengan hubungan orang percaya dengan Tuhannya. Tuhan itu bersih, Tuhan itu suci, Tuhan itu baik, Ia spesial, Allah di atas segala hal. Karakter hidup ke Allah inilah yang harus nampak
dalam keseharian umat Tuhan. Bilangan menekankan hal ini, kuduslah kamu karena Tuhan Allahmu kudus. Sekali lagi saudara-saudara, apa yang dicatat oleh Petrus di dalam kitabnya ini, 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu karena Tuhan Allahmu kudus. Itu hal yang pertama yang harus dinampakkan oleh seluruh umat Tuhan dalam kondisi dunia yang telah menyimpang jauh dari kekudusan. Hal yang kedua, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat yang ke-17 sampai 21 mengandung nasihat untuk takut kepada Allah. Bagian ini memperkuat ayat 13 sampai ayat yang ke-16 yang hendak menegaskan tentang siapa sesungguhnya orang kudus itu. Petrus menjelaskan kepada umat Tuhan bahwa Allah yang kudus itu adalah hakim yang tidak memandang muka, yang akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Identitas Allah sebagai hakim yang memegang palu keselamatan hendaknya melahirkan kesadaran diri dalam hati setiap anak-anak Tuhan untuk menghormati Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan Allah, dan dengan setia menuruti segala hukum dan ketetapannya. Ingat saudara-saudara, Allah tidak sama seperti hakim yang ada di dalam dunia ini. Hakim yang benar akan tetap mempersalahkan orang yang salah, tidak akan pernah membenarkan orang yang salah. Pun demikian, hakim yang benar akan tetap menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu tetap salah. Hakim dalam dunia ini, saudara-saudara, masih bisa membelokkan kebenaran karena uang, karena jabatan, karena kepentingan, sehingga orang benar dipersalahkan dan orang salah dibenarkan. Allah memegang palu kebenaran, dan karena itu sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Mereka harus ada di jalan kebenaran. Mereka harus memperjuangkan kebenaran. Jangan menjadi pelaku ketidakbenaran. Oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal dalam kehidupan kita di mana kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini, terlebih di tengah-tengah kondisi kehidupan yang menyesatkan sekarang ini. Kalau saudara mengatakan aku ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, maka buktikan itu untuk menyampaikan setiap informasi yang benar kepada saudara-saudaramu. Hindari berita bohong, hindari berita hoax. Sebarkan kata-kata motivasi, jangan menebar kata-kata yang menakutkan. Ini hal yang paling prinsip, mungkin sepele bagi kita, tetapi di mata Tuhan ini sangat besar pengaruhnya. Sehingga ketika saudara-saudara menyelamatkan orang lain, sesungguhnya saudara sedang menyelamatkan diri Anda di hadapan hakim yang sebenarnya. Hal yang ketiga saudara-saudara, yakni ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Konsekuensi dari hidup dalam kekudusan dan sikap hidup takut akan Tuhan adalah mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan adalah batu uji bagi pengudusan setiap pribadi Kristen. Jadi hidup kita tidak menampakkan, jika hidup kita tidak menampakkan kasih, maka kita tidak lebih daripada gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekali lagi, jika hidup kita tidak menampakkan kasih, maka kita tidak lebih daripada gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
ketiadaan praktek kasih akan mencemarkan kedua hal yang telah disebutkan di atas. Bagi Petrus, kasih yang tulus selalu berpedoman pada kasih Kristus yang rela berkorban demi keselamatan umatnya. Kita sudah mengalami kasih hidup. Hidup kita telah dikuasai oleh Roh Kudus. Buah-buah dari Roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Minggu ini saudara-saudara, dalam kalender gereja Toraja, kita memasuki minggu terakhir bulan Dana Diakonia. Sepanjang minggu-minggu yang ada di bulan April, kita diajak untuk merenungkan kembali panggilan pelayanan masing-masing kita, untuk menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Kesadaran diri untuk menjadikan hidup ini berkat bagi sesama, sesungguhnya inilah ibadah yang sejati. Sesungguhnya ini adalah abodah yang kudus, yang Tuhan cari, yang Tuhan harapkan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara, kita semua dapat mempertontonkan ibadah yang demikian di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang sedang kehilangan harapan karena mereka sedang dirundung duka, mereka sedang menangis, mereka sedang meratap karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang sedang meratap, yang sedang menangis karena mereka sedang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sedang tuntutan hidup begitu banyak, menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, menghidupi anak-anaknya. Ini adalah tantangan bagi gereja, tantangan bagi saudara dan saya. Adakah kita mampu melakukan yang Tuhan inginkan berdasarkan firman ini, sehingga kita menjadi umat yang kudus dan yang takut akan Tuhan? Menjaga tali persaudaraan akan membuktikan bahwa saudara sungguh orang yang takut akan Tuhan, dan saudara sungguh seorang yang istimewa dalam pemandangannya. Karena itu mari saudara-saudara, kita praktekkan kehidupan dalam kekudusan itu untuk saling memberi satu dengan yang lain, untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya, untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, untuk saling peduli satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau memberi segelas air saja kepada saudaramu yang haus, maka engkau sedang menjamu malaikat di surga. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam saat yang ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menantang kami. Sungguhkah kami ini umat yang kudus? Sungguhkah kami ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan? Sedangkan di sekeliling kami banyak orang yang menyerah, banyak orang yang menangis, banyak orang yang meratap. Jangan sampai kami adalah kelompok orang yang mencari jalan aman, kehilangan empati, kehilangan rasa peduli.
minggu ini Tuhan adalah minggu terakhir dalam bulan Dana Diakoni. Kami ditantang untuk tetap menjaga tali persaudaraan satu dengan yang lain. Terlebih kami ditantang untuk menyatakan kehidupan iman kami, kekudusan kami, rasa takut kami kepada Tuhan dengan mengulurkan tangan kasih kepada saudara-saudara yang hidup dalam kekurang beruntungan tanpa kami berharap ampun. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, Kristus yang bangkit dimuliakan di atas segala-galanya. Dan ajarilah kami terus untuk berdoa, sama seperti Kristus mengajar murid-muridnya berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri dan kita mendengarkan tentang perintah mengasihi. Dengarkanlah perintah mengasihi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mari kita angkat pujian sekalipun diriku dapat berkata-kata. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
kita memberikan persembahan syukur kita angkat pujian sudahkah yang terbaik diberikan. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita rendahkan hati dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hadapan kekudusan-Mu, kami datang memohon pengudusan hidup kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dan pengudusan itu menjadi realita dalam kehidupan kami. Jikalau kami serupa dengan Kristus yang menjadikan dirinya sebagai korban demi keselamatan hidup kami. Pun demikian kami serupa dengan Kristus ketika kami tidak hanya berpikir tentang diri kami, tetapi kami melihat orang lain lebih penting daripada kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi mereka. Kami mau belajar dari hal-hal yang kecil. Kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, bukan menjadi pelaku ketidakbenaran. Kami akan berusaha untuk menghindari ucapan dusta dan memenuhi mulut kami dengan pujian dan motivasi kehidupan. Kami mau belajar untuk memberi sebagaimana kami sudah diberi. Sekalipun dalam pemandangan orang lain, apa yang kami beri kecil di mata mereka, tetapi di mata Tuhan sungguh besar dan tak ternilai harganya. Sekarang saatnya kami ditantang untuk berbagi kepedulian, menyatakan empati bagi saudara-saudara yang sedang dalam keputusasaan. Di dalam minggu terakhir bulan Dana Diakonia, di mana kami dipanggil untuk melibatkan diri sebagai saluran berkat bagi sesama kami yang hidup dalam kekurang beruntungan. Dan Tuhan berkenan atas semua pemberian umat-Mu yang dikelola baik oleh Komisi Diakonia. Dan biarlah apa yang telah diterima dari umat-Mu akan terus dilanjutkan demi terpeliharanya kehidupan bersama. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola,
majelis gereja, sehingga semua ini menjadi bukti kasih kami di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami lakukan bukan demi kemuliaan dan hormat manusia, tetapi demi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang menantang tentang hidup kekudusan kami, tentang hidup takut kepadamu saat kami menaruh peduli dan terus memelihara tali persaudaraan satu dengan yang lain. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sedang bergumul. Banyak di antara mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Banyak dari mereka yang kehilangan mata pencarian. Sedangkan tuntutan hidup begitu banyak dan besar, terlebih di tengah-tengah situasi sekarang ini. Mari Tuhan berkati mereka. Mungkinkan mereka untuk menikmati hidup anugerah-Mu dengan sukacita. Tuhan selalu punya cara untuk membawa orang-orang dermawan, mengulurkan tangan kasih, mengangkat mereka dari keterpurukan. Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahannya. Terlebih khusus kami berdoa bagi Bapak Juan, kekasih kami, Daniel Majid. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergumul karena kelemahannya. Terlebih di tengah situasi pandemik virus corona sekarang ini, yang menebarkan ketakutan dan kengerian. Sayangi mereka Tuhan, dan selamatkan hidup mereka. Sebab Engkaulah sumber hidup, dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada satupun kuasa yang dapat menghentikannya. Menghiburkan umat-Mu yang dirundung duka cita. Terlebih khusus kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengalami duka cita. Pada hari-hari kemarin, di mana kekasih kami, almarhum Bapak Doming, Tuhan telah muliakan dari tengah-tengah kehidupan bersama. Pun sehari sebelumnya, kekasih kami Angel, Tuhan telah panggil. Mari Tuhan hiburkan dan kuatkan segenap kaum keluarga, agar mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam menghadapi duka. Jaga pelihara seluruh umat-Mu dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Percukupkan kebutuhan hidup mereka setiap saat. Jaga dan peliharakan majelis gereja-Mu serta pengurus OIG dan semua orang yang melibatkan diri di tengah pelayanan di jemaat ini. Biarlah kami terus mengemban panggilan pelayanan kami dalam takut akan Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami ya Tuhan, umat-Mu terus mengalami berkat daripada-Mu. Memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah kehidupan mereka tetap ada di dalam kuasa dan kasih-Mu. Dan Tuhan limpahi mereka dengan segala kebaikan. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya negeri di mana kami berada tetap aman, dan pemerintah kami terus mengarahkan kehidupan bangsa ini dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja di
tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang ada sekarang ini. Tapi kami selalu percaya Tuhan punya cara. Sekalipun kami tak dapat menikmati kebersamaan di dalam bait-Mu, Tuhan menghadirkan baik-Nya di rumah jemaat-Mu. Dan dari bait-Mu, berita tentang anugerah dan keselamatan diwartakan. Terima kasih Bapa, berkenan atas persembahan seluruh umat-Mu yang dipersembahkan pada hari ini. Kiranya semua dapat dikelola dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat hamba-Mu bagi seluruh umat yang Engkau tebus. Semuanya kami sampaikan di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita menanti berkat dari Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 86 ayat yang pertama. Tahanlah dan berjuang terus. Tetaplah hidup kudus sebagai manusia yang telah ditebus. Jadilah teladan bagi banyak orang. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah mengantar pelayanan dan semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian ingat akan nama Yesus. Ini baik ya? Sana, mana? Baik, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, seluruh warga jemaat
dari Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Demikian seluruh rangkaian kegiatan dari rumah Tuhan di sini. Mudah-mudahan dari tempat ini berkat Tuhan hadir dan melimpah dalam kehidupan segenap warga jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kami terus menghimbau Bapak Ibu, tetap kita jaga diri kita, terlebih jaga kebersihan. Jikalau kita keluar dan berinteraksi dengan orang, pergunakan masker, pergunakan sarung tangan. Jikalau kita kembali dari tempat manapun juga, mari kita bersihkan diri kita, cuci tangan atau mandi. Kita yakin dan percaya ketika kita terus menjaga jarak, bukan karena kita saling membenci, tetapi kita saling mengasihi. Hanya dengan cara demikian, persebaran virus corona bisa kita hadapi. Kita dapat memutus mata rantai persebarannya. Kemudian kami terus mengimbau Bapak Ibu, dukunglah pelayanan gereja di tengah-tengah kesulitan yang ada. Mari berdoa bersama. Mari kita letakkan harapan kita bersama. Mari kita letakkan keyakinan kita bersama bahwa semua ini pasti akan berakhir. Dan kita berharap Tuhanlah yang menjadi jawaban atas semua harapan kita. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, membaca firman, dan beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.